sisiku, naungannya tetap teguh. Tak ada takut padaku, naungannya tetap teguh. Ya Yesus takut akan perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus takut akan perlindungan, naungan yang tetap teguh. Biarlah topan berderu, naungan yang tetap teguh. Tak goncang perlindunganku, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus takut akan perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus takut akan perlindungan, naungan yang tetap teguh. Ya Tuhanku, Kau sungguhlah naungan yang tetap teguh, penolongku selamanya, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus takut akan perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus takut akan perlindungan, naungan yang tetap teguh, naungan yang tetap teguh, naungan yang tetap teguh. Mari kita membuka Alkitab kita. Pembacaan kita hari ini diambil dari Roma pasal yang ke 1 Korintus pasal yang keempat. 1 Korintus pasal yang keempat. Ada 21 ayat, mari kita akan membaca silih berganti. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap sampai ke ayat 21. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sabar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia.
Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari sebelum kita akan merenungkan bagian yang kita baca hari ini, khusus difokuskan di ayat 6 sampai 21, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur terima kasih oleh karena Tuhan yang memberkati kami, memelihara hidup kami sampai pada hari ini. Kami boleh berkumpul bersama dan kembali kami akan menaikkan setiap permohonan doa dan juga belajar firman Tuhan. Sebentar kami mau merenungkan bagian firman-Mu yang kami baca. Biarlah Tuhan menolong dan memampukan kami untuk dapat memahaminya, serta Tuhan menolong kami untuk kami dapat menggenapinya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6 sampai 21 ada satu pertanyaan yang menjadi perenungan bagi kita. Merendahkan diri mungkinkah? Ya. Berdasarkan prinsip dunia, sangat sulit bagi seseorang untuk merendahkan diri. Lihat, kita lebih tertarik mengejar kuasa dan berada di atas orang lain. Itu berdasarkan prinsip dunia. Hampir tidak ada orang yang dengan sadar mau berada di bawah orang lain. Namun prinsip Kristen, baik yang diajarkan Tuhan Yesus, juga yang diajarkan oleh rasul-rasulnya termasuk Rasul Paulus, di dalam teks yang kita baca, prinsip Kristen adalah merendahkan diri tidak hanya mungkin, tetapi sudah sewajarnya dalam kehidupan orang-orang Kristen. Seperti itu. Kesombongan dan kebanggaan diri menggerogoti tubuh jemaat Korintus. Itu yang dituliskan. Maka surat Korintus ini adalah surat penggembalaan karena di Korintus banyak masalah. Ya. Termasuk juga di antara tokoh-tokoh yang ada di Korintus ini, mereka ada dalam kesombongan dan kebanggaan diri. Maka Rasul Paulus memberikan nasihat khusus juga di pasal yang keempat yang kita baca ini. Ya, di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, Paulus tidak henti-hentinya menegur kesombongan mereka dalam pelayanan.
Paulus melihat kesombongan itu terekspresi lewat mengutamakan diri sendiri. Ya, itu yang dilakukan oleh beberapa orang di Korintus. Ya, kesombongan itu terlihat oleh karena mereka mengutamakan diri sendiri, tidak mengutamakan orang lain, tetapi mengutamakan diri sendiri. Ini jauh dari prinsip yang Yesus ajarkan. Yesus datang ke dunia itu sebagai wujud bahwa dia tidak mempertahankan dirinya sebagai Allah, sebagai sesuatu yang terus dipertahankan, tetapi dia rela menjadi manusia. Itu prinsip bahwa tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan kepentingan manusia. Dan yang kedua yang Rasul Paulus lihat, selain mengutamakan diri sendiri, menganggap diri penting. Itu dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Menganggap diri penting. Nah, begitu parahnya kesombongan mereka sampai Paulus mengulangi lagi teguran itu di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Jadi 2 kali diulang. Itu berarti mereka sangat parah ya, mengutamakan diri sendiri dan menganggap diri penting. Itu indikasi orang-orang yang sombong. Ya. Nah, sikap arogansi atau mementingkan diri sendiri itu memungkinkan dikarenakan mereka memiliki kelimpahan talenta. Ya. Jadi banyak orang-orang pintar di Korintus. Ya, kelimpahan talenta. Talenta itu bakat, saya kayak menyanyi gitu ya, bermain musik ya. Itu talenta. Juga ada kelimpahan karunia rohani. Nah, ternyata karunia rohani ini juga bisa membuat orang akhirnya jatuh dalam dosa kesombongan. Ya, karunia rohani itu contohnya apa saja? Kalau di dalam Korintus ini ada karunia bahasa roh ya, yang terkenal termasuk ya di dalam Korintus. Itu juga ada yang muncul dalam kehidupan orang-orang di Korintus. Ada karunia berkhotbah, itu karunia rohani ya. Karunia mengajar, ya semua orang bisa ngajar. Tapi kalau dia ngajar tuh kok cepat mudeng gitu ya. Nah itu berarti dia punya karunia mengajar. Karunia memberitakan Injil. Semua orang Kristen punya tugas untuk memberitakan Injil. Tapi ada orang-orang tertentu yang punya karunia memberitakan Injil luar biasa. Ya, itu karunia rohani. Nah ternyata arogansi ataupun kesombongan, mementingkan diri sendiri, itu memungkinkan terjadi di kehidupan jemaat Korintus oleh karena mereka kelimpahan talenta dan juga karunia rohani. Udah bakatnya melimpah, karunia rohaninya juga banyak, sehingga menganggap diri lebih penting. Kalau rauno aku ora jalan. Nah itu sama seperti bahwa menganggap dirinya lebih penting daripada yang lain. Nah ini Rasul Paulus menegur dengan keras. Semua itu sebagai berkat Tuhan ya. Sebagai orang percaya kita meyakini bahwa bakat, karunia ya, itu semua anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada kita, tentunya untuk kita gunakan dalam pelayanan, dan tidak sedikit pun kita mencuri kemuliaan Tuhan dari bakat dan karunia yang kita miliki. Tetapi biarlah justru itu untuk membangun jemaat. Nah di bagian pasal 3, dari orang-orang yang punya karunia dan bakat luar biasa ini akhirnya buat circle-circle ya. Ada circle-nya Apolos, ada circle-nya Paulus, ada circle-nya Kefas ya, karena dianggap murid yang secara langsung. Kalau Apolos punya circle sendiri karena apa? Karena dia pengkhotbah yang berapi-api, yang sungguh luar biasa. Sementara Paulus disebut bapaknya mereka, ada grupnya Paulus. Ada yang membuat grup lagi, aku nggak Paulus, aku nggak Petrus, aku nggak Apolos, aku langsung kepada kepala gereja Kristus, sehingga ada grupnya Yesus gitu ya. Nah, apakah demikian Bapak Ibu Saudara, gereja terpecah-pecah? Rasul Paulus mengatakan tidak. Justru itu menandakan bahwa mereka ini masih manusia duniawi, karena ada perselisihan dan iri dengki, kesombongan dan kepentingan diri sendiri. Ya. Selain menegur mereka, Paulus juga menasihatkan mereka supaya belajar merendahkan diri. Ya.
Di dalam hal ini Paulus meminta mereka mengikuti teladannya. Ayat yang 16. Coba baca sekali lagi ayat 16. Apa yang dikatakan ayat 16? Apa? Ikutilah teladanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, beranikah kita mengatakan kepada junior kita, ikuti teladanku? Itu Rasul Paulus tidak dalam rangka sombong ya. Dia sendiri hidupnya penuh dengan penderitaan ketika dia melayani Tuhan. Ya, dia dihina, dia dicaci maki, difitnah, tapi tetap sabar. Dia dianiaya, tapi tetap ramah. Itu kalau enggak di dalam Kristus mana mungkin ya. Kalau di luar sana begitu Tuhannya dihina, leher melayang. Ya. Tapi Rasul Paulus membuktikan bahwa dirinya adalah pengikut Yesus sejati. Diubahkan. Dulunya ya Rasul Paulus adalah seorang tokoh pembela ya Yahudi. Stefanus yang dianggap penyebar ajaran sesat dan mengatakan Rasul Paulus sebelum dia bertobat, binasakan, lempari batu. Apa yang dikatakan Paulus didengar banyak orang. Sehingga Stefanus mati di tangan Saulus waktu itu. Tapi ketika dia sudah percaya, begitu luar biasa dia berubah. Sebagai pengikut Kristus, pembelaannya bukanlah dengan fisik, bukan dengan kekerasan, tetapi dia mengajarkan di dalam pasal 4 ini bagaimana dia sabar menghadapi orang yang menentang dia, bagaimana dia tetap mengasihi kepada orang yang menganiaya, sama seperti Yesus, bukan? Ya. Jadi rasul-rasul belajar dari Yesus, demikian juga itulah yang dialami oleh rasul-rasul, sehingga Rasul Paulus mengajarkan kepada orang di Korintus supaya tidak sombong, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain ini jauh lebih utama daripada dirinya, rela berkorban. Dia berani berkata, ikuti teladanku. Nah, ini pertanyaan sebagai introspeksi kita, beranikah kita mengatakan kepada anak kita, mungkin kepada istri kita, pada suami kita, ya, ikuti teladanku. Konsekuensinya kalau kita mau berkata ikuti teladanku, kita sudah melakukan seperti yang Yesus perintahkan. Kalau kita rajin ke gereja, berani kita berkata, anak-anak ikutin teladan papa ya, ikutin teladan bapak. Bapak kalau hari Minggu harus ke gereja, karena hari Minggu itu merupakan satu hari yang membahagiakan. Nah, gimana kalau bapak-bapak nyuruh anaknya ke gereja sementara bapaknya sendiri tidak ke gereja? Ya kan? Bagaimana ibu-ibu nyuruh anaknya rajin sekolah Minggu tapi ibunya juga tidak rajin sekolah Minggu? Itu seperti saya bilang apa? Seperti calo gitu ya. Juar. Ayo mangkat. Neng ora mangkat nang johar ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka kita mau belajar seperti Rasul Paulus. Mari kita berani berkata karena kita sudah melakukan, kita berkata kepada junior kita atau orang-orang yang rindu kita menangkan, ikuti teladanku. Nah, Rasul Paulus memberikan satu nasihat yang luar biasa, ya. Ia sendiri telah menuruti teladan Kristus, maka dia lakukan itu dan jemaat di Korintus diminta untuk mengikuti teladan Paulus, ya. Pernyataan ini bukan sekedar isapan jempol belaka. Paulus bisa membuktikannya lewat contoh dan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Bahkan Paulus menyimpulkan bahwa posisi rasul adalah tempat yang paling rendah. Dalam ayat 9 sampai yang ke-13 menjelaskan bagaimana dia sebagai rasul yang banyak sekali dihina, dianiaya, dicemooh, ya. Dia menempatkan diri seperti itu, tetapi itulah kebanggaannya dalam mengikut Yesus. Nah, sebagai perenungan bagi kita, ya, kita sebagai orang Kristen punya tugas yang sama. Apa tugasnya? Melayani Tuhan. Merendahkan diri tidak hanya memungkinkan untuk kita lakukan, tetapi memang itu menjadi bagian hidup kita. Tradisinya Yesus Kristus adalah
merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan juga ini kebalikan dari kesombongan ya. Ya boleh dikata rendah diri yang dimaksud di sini adalah rendah hati ya. Walaupun di sini tidak bermaksud minder ya, rendah diri bukan bermaksud minder, tetapi tidak sombong dan mementingkan diri sendiri. Itu maksudnya ya. Sebagai orang Kristen sudah menjadi keharusan dan menjadi bagian hidup kita untuk meneladani Tuhan kita, yakni Tuhan Yesus Kristus. Maka visi gereja kita adalah memiliki kehidupan seperti Kristus. Dalam teladannya bagaimana dia melaksanakan kehendak Bapanya. Ya. Dalam Markus pasal 10 ayat 43 sampai 44, jauh sebelumnya Rasul Paulus, Yesus telah memberikan satu teladan. Tuhan Yesus juga sudah menasihati dengan mengatakan bahwa jika ingin menjadi besar, kita harus menjadi hamba bagi semuanya. Jadi Yesus memberikan satu perintah yang sepertinya paradoks. Wong menjadi besar kok jadi rendahan, gitu ya. Betul ya? Memang kekristenan itu penuh dengan paradoks. Paradoks itu seperti pertentangan yang bertolak belakang. Seharusnya berita Natal diberitakan pada para imam yang ketika dia ngomong kepada umat didengar. Tapi malah berita Natal paradoksnya apa? Didengar pertama kali oleh gembala. Kalau Matius didengar oleh orang kafir, ya toh? Orang Majus itu kan kafir, ya. Itu paradoks. Yesus yang adalah raja seharusnya lahir di tempat yang enak, kasur empuk, istana yang harum, wangi, tapi paradoksnya apa? Di kandang, kalau kandang wangi atau gimana Bapak Ibu? Bau ya, namanya kandang, ya. Nggak usah mendekat, kita rada jauh aja serem, gitu ya. Kalau kita punya kandang sapi gitu ya, misalnya kandang sapinya di sini orang lewat depan udah kecium ya. Oh berarti ini ada peternakan sapi, ada wangi-wangi yang khas gitu ya, gitu ya. Kalau di Salatiga ada KPTT khusus pertanian ya. Nah di situ ada ternak sapi, agak kejauhan sudah mulai tercium aromanya. Nah itu paradoks banget ya. Yesus harusnya seorang raja lahir di istana dengan pakaian yang luar biasa, tapi dia lahir di kandang yang hina untuk membungkus bayi yang menjadi penebus saja harus pakai kain lampin. Ya, tempatnya di mana? Bukan di kasur empuk, tapi di tempat makan hewan, palungan. Nah itu paradoks ya. Maka Tuhan Yesus pun ngajari kepada murid-muridnya paradoks, dan itulah yang dilakukan oleh Paulus. Kalau kamu mau jadi besar, hendaklah kamu jadi hamba. Kan paradoks ya. Mau jadi besar kok jadi hamba gimana? Ya. Tapi itulah yang dilakukan oleh Paulus. Bahkan ia mengambil tempat yang paling hina. Yesus mengambil tempat yang paling hina. Itu menjadi inspirasi rasul-rasul dan juga kita yang hidup mengikuti teladan Yesus. Kunci kerendahan diri adalah menanggalkan kesombongan, kebanggaan diri, dan status sosial yang kita sandang. Hanya dengan merendahkan diri kita dapat belajar bagaimana meneladani Kristus. Tanpa ada kerendahan diri atau masih menyimpan kesombongan, sangat amat sulit seseorang bisa percaya Yesus dan mengikuti teladannya. Mari kita meminta kepada Tuhan supaya kita bisa mengikuti teladan Yesus Kristus, juga teladan Paulus ya, bagaimana dia melayani Tuhan ya, dan menjadikan Yesus sebagai model sejati. Ya, ini model sejati dalam kehidupan yang bermakna yang dikehendaki oleh Tuhan, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengosongkan diri ya dari tahta yang tinggi dan menjadi manusia yang hina dan menjadi penebus manusia berdosa. Kita terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan kita sungguh-sungguh berkenan, jangan ada kesombongan di antara kita, jangan memegahkan diri ya bahwa kita lebih penting dari yang lain. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan.
Kita saling memerlukan satu dengan yang lainnya. Kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua sama di hadapan Tuhan. Maka dari itu, kalau kita punya sifat seperti itu, kita saling mendahului satu dengan yang lain, maka gereja akan bisa semakin maju, baik dalam kualitas iman masing-masing jemaat maupun juga ditambahkannya jiwa-jiwa baru. Jadi penambahan secara kuantitas, Tuhan yang akan tambahkan semuanya itu. Mari kita terus ikut Tuhan dengan setia, dengan melakukan seperti yang diajarkan firman Tuhan, yakni merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengutamakan yang lain lebih daripada diri kita sendiri. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kau mampukan kami untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami setiap hari. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.